Oke, kita lanjut ke nomor ketiga, yaitu kita disuruh untuk menghitung income from S dan income from S tahun 2019 dan tahun 2020. Kita mulai dari yang tahun 2019. Oke, mulai ya. Di sini di tahun 2019 kita bisa dapat net income. Net income dari S di tahun 2019 adalah 80.000. 80.000 nih. Karena kita untuk cari income from S-nya harus dikaliin dengan persentase kepemilikannya yaitu 80%. Jadi hasilnya adalah 64.000 dan untuk NCI expense-nya harus dikaliin sama 20%. Jadi 80.000 dikali 20% adalah 16.000. Yang kedua, ini untuk amortisasi inventory. Amortisasi inventory ini semuanya udah terjual di tahun 2019. Jadi 5.000-nya ditulis semua. Dan ini karena dia undervalue, maka dia akan mengurangi total dari income from S-nya. Gitu. Seperti biasa, ini ya kalau income from S harus dikaliin sama persentase kepemilikannya 80%, hasilnya 4.000, kemudian yang NCI expense harus dikaliin sama 20%, hasilnya 1.000. Kemudian yang ketiga ini amortisasi building. Amortisasi building ini perhitungannya udah ada di video sebelumnya ya. Jadi nilai excess value dari building yaitu 25.000 dibagi 10 jadinya 2.500. Dan juga sama karena dia undervalue maka akan mengurangi total dari income from S-nya. Untuk cari income from S dikaliin 80% hasilnya 2.000 dan untuk NCI expense dikaliin sama 20% hasilnya 500. Kemudian ada unrealized loss equipment. Unrealized loss equipment ini transaksi mengenai equipment ini tadi kan upstream ya. Upstream berarti harus dibagi untuk income from S dan NCI expense-nya. Untuk unrealized loss equipment itu tadi dari ini ya, book value-nya 97.500 kemudian dikurangi dengan harga jualnya yaitu 90.000. Dan dapatnya 7.500, kemudian unrealized loss berarti akan menambah. Kemudian ininya income from S dikaliin 80% hasilnya 6.000, untuk NCI expense dikaliin sama 20% hasilnya 1.500. Untuk realized loss equipment, tadi perhitungannya juga udah ada di video sebelumnya ya, itu 7.500 dibagi 3, kemudian dikalikan dengan fase waktunya dari 1 Oktober sampai akhir tahun. Yaitu 7.500 dibagi 3 dikalikan sama 3/12. Gitu. Hasilnya 625. Di sini realized loss equipment ya, berarti mengurangi gitu. Kemudian income from S-nya tinggal dikaliin aja 80%, hasilnya 500. Dan NCI expense-nya tinggal dikaliin 20%, hasilnya 125. Kemudian ada constructive gain on bonds retirement. Di sini, karena dia downstream, maka seluruhnya constructive gain-nya semuanya akan menjadi milik si induk ya. Jadi 100% akan masuk ke income from S-nya. Nah, untuk constructive gain on bonds retirement, itu kita tinggal tambahin aja dari ini. Kan kita di video sebelumnya udah ngitungnya gain on bonds retirement-nya. Nah, tinggal ditambahin aja. Oke, tinggal ditambahin 2.568 ditambah 232, hasilnya 2.800. Ya. Kemudian untuk piecemeal recognition-nya, ini itu caranya interest expense dikurangi dengan interest income-nya atau interest revenue-nya. Jadi interest expense di tahun 2019 ada 2.000, kemudian interest income-nya 2.232, berarti ada selisih 232 di sana. Dan karena lagi-lagi ini adalah downstream, berarti seluruhnya akan menjadi haknya si induk. Jadi masuknya 100% ke income from S. Nah, dari perhitungan ini kita bisa dapat income from S 66.068 dan NCI expense-nya 15.875.
Nah, untuk yang tahun 2020 ini juga sama ya perhitungannya. Net income. Net income-nya ini ambil dari workbook. Worksheet. Ambil dari worksheet-nya. Kemudian untuk income from S dikaliin 80%. Kemudian untuk NCI expense dikaliin sama 20%. Amortisasi building ini sama kayak yang di tahun 2019 perhitungannya. Kemudian di sana ada unrealized gain online. Di sana ada gain 23.000 dan itu transaksinya kalau nggak salah downstream ya. Transaksinya downstream, jadi unrealized gain itu semuanya menjadi miliknya si induk. Jadi semuanya 100% dimasukin ke income from S. Kemudian ada realized loss equipment. Realized loss equipment ini cara ngitungnya tinggal unrealized loss 7.500 dibagi sama 3. Oh. Sebenarnya 2.500 untuk income from S dikaliin 80% jadi 2.000. Untuk NCI expense dikaliin 20% jadi 500. Ya. Kemudian piecemeal recognition dari bonds ini itu caranya sama ya. Jadi interest expense dulu. Interest expense-nya diambil dari nilai parnya 200.000, kemudian dikaliin sama 5% dari coupon rate-nya, kemudian atau market yield-nya karena sama, kemudian dikaliin sama 20% karena CS itu membeli cuma 20%, kemudian dikaliin 2 karena di sana kebayarannya terjadi 2 kali. Dan terus untuk interest income tinggal ambil aja dari tabel amortisasi untuk tahun 2020. Tahun 2020. Pakainya yang ini. Yang aku tandai warna ungu. Jadi pakainya yang itu. 2246 sama 2261. Nah, dari perhitungan itu bisa kita tahu piecemeal recognition dari bondnya adalah 507. Terus di sini karena tadi bond itu transaksinya downstream, jadi semuanya milik si induk. Jadi masuknya 100% ke income from S. Oke, dari sana kita dapat totalnya, total income from ST itu 68.099 dan NCI expense-nya 22.901. Oke. Terus ini ada perhitungan investment in S. Sebenarnya ini nggak diminta di soal ya. Cuman aku bikin untuk mempermudah pengerjaan di worksheet-nya. Di sini tujuan akhirnya untuk cari investment in S 2020. Caranya, pertama kita masukin investment cost-nya dulu, 680.000. Terus kita masukin income from S tahun 2019, yaitu dari ini tadi, yang perhitungan kita nomor 3 tadi. Kemudian dikurangi dividen 2019, itu dari 50.000 dikali sama 80% ya. Ada keterangan di soal, jadi karena dividen ini mengurangi, ya udah berarti dia akan mengurangi investment interest. Kemudian ditambah lagi income from S tahun 2020 dari tabel ini. Kemudian dikurangi sama dividen 2020. Ini dividennya dapat dari worksheet. Nih, dividennya. Nah, dividen yang dikeluarkan S tahun 2020 adalah 100.000, jadi tinggal dikaliin aja 80%, jadi 80.000. Nah, kalau ditotalin semuanya, nilai investment in S di akhir tahun 2020 itu adalah 694.167. Begitu. Oke. Next ya, kita ke nomor 4. Kita diminta untuk melengkapi kertas kerjanya. Sebenarnya diminta untuk melengkapi kertas kerjanya ya, tapi kalau nggak ada jurnalnya tuh kayak kurang enak gitu ya ngerjainnya. Jadi di sini aku bikin jurnalnya juga. Oh ya teman-teman jangan lupa ya, ini yang aku bahas ini untuk metode ekuitas ya. Untuk metode cost-nya kalian bisa lihat di Sobat.
Oke, lanjut ya. Kita mulai dari jurnal yang pertama. Jurnal A ini untuk mengeliminasi gain on sale offline-nya. Di sini tadi perhitungannya udah ada di sebelumnya ya. 98.000 dikurangi 75.000 adalah 23.000. Untuk akunnya adalah gain on sale offline di debit dan lain di kredit. Kemudian yang B ini itu untuk mencatat ininya transaksi equipment-nya di tahun-tahun setelah transaksi penjualan atau pembelian berlangsung. Nah, di sini equipment-nya ada di debit dengan nilai 7.500 itu dari loss-nya ya, unrealized loss-nya. Kemudian akumulasi depreciation ini dari realized loss tahun lalu, tahun sebelumnya, tahun 2019, yaitu 625. Kemudian ada NCI equity di sini sama investment in S. Nah, NCI equity di sini adalah selisih dari equipment dengan akumulasi depreciation. Jadi, equipment dikurangi akumulasi depreciation, kemudian dikalikan dengan 20%. Yang investment in S ini juga sama. Equipment dikurangi accumulated depreciation, kemudian dikalikan dengan 80%. Jadi kalau kalian lihat di Sobas, ini pakai retained earning, karena yang di Sobas itu pakai metode cost. Terus yang C ini untuk jurnal untuk jurnal untuk eliminasi realized loss-nya, realized loss equipment. Akunnya depreciation expense di debit dan accumulated depreciation di credit. Nilainya adalah 2.500, ini dari unrealized loss-nya 7.500, kemudian dikali 3. Dibagi 3, sorry. Ini nggak usah dikaliin fraksi waktunya karena dia full kan dari Januari sampai Desember gitu. Kemudian yang D ini untuk eliminasi bonds payable sama investment bond. Di sini bonds payable-nya perhitungannya masih sama ya, 200.000 kali 20%. Kemudian untuk investment in bonds-nya itu kita tinggal cari aja dari tabel amortisasi investment in bond di akhir tahun 2020. Jadi pakai yang 37939 itu. Nah, nanti ada selisih di sana, selisihnya akan dimasukkan ke investment in S. Yang interest income juga sama. Interest income ini diambil dari tabel amortisasi tadi. Terus interest expense ini tinggal 200.000, kemudian dikaliin sama coupon rate-nya, kemudian dikaliin sama 20%, baru dikali 2 karena ada 2 pembayaran di sana. Terus selisihnya akan masuk ke investment in S. Besar 507. Terus yang F untuk eliminasi interest payable dan interest receivable. Jadi tinggal masukin aja interest receive-nya, jadi 2.000. Kemudian yang G ini untuk eliminasi income from S sama dividen. Jadi income from S-nya 68.099, udah kita bahas di nomor 3. Kemudian dividen S-nya 80.000, ini dari 100.000 dividen yang dibagikan si S, kaliin sama 80%. Jadinya 80.000. Nah, di sana ternyata nilai income from S ini lebih kecil daripada nilai dividen. Maka dari itu, investment in S-nya berada di sisi debit sebesar selisihnya. 80.000 dibagi 68.099. Dikurangi ya, sorry. Terus yang H ini untuk memunculkan NCI expense. Oke, untuk memunculkan NCI expense ini, akunnya NCI expense di debit, perhitungannya udah ada di soal nomor 3. Kemudian dividen S-nya 20.000 dari 100.000 dikaliin sama 20%. Terus selisihnya ditaruh di NCI equity. Terus yang I ini untuk eliminasi eliminasi
ekuitas S sama investment in S-nya. Di sini ada return earning. Return earning 155.000. Ini dari mana sih? Nah, 155.000 ini itu ada perhitungannya. Aku kelewatan deh naruh perhitungannya. Jadi caranya itu adalah return earning awal tahun 2019 yaitu 125.000, terus ditambah sama income-nya, income di tahun 2019 yaitu 80.000, terus dikurangi sama 50.000 gitu. Nih. Makanya 50.000-nya dari dividen gitu. Hasilnya adalah 155.000. Kemudian common stock-nya sama 500.000, share premium-nya juga sama 100.000. Di sini unamortized excess-nya tadi kan awalnya ada 125 ya kalau nggak salah. 125, terus si inventory-nya sudah teramortisasi semua, jadi harus dikurangi 5.000. Dan building-nya itu udah teramortisasi 2.500. Jadi 125 dikurangi 5.000 dikurangi 2.500, hasilnya adalah 117.500. Untuk menghitung investment in S itu jumlah ekuitas ini dikaliin 80%. Untuk NCI equity-nya juga sama, jumlah semuanya dikaliin sama 20%. Yang J ini untuk alokasi unamortized excess-nya. Di sini ada building 22.500, ini dari mana? Ini dari 25.000 nilai awalnya, kemudian dikurangi amortisasi di tahun 2019 yaitu 2.500. Jadi totalnya adalah 22.500 dan goodwill-nya tetap 95.000. Unamortized excess-nya 117.500. Dan untuk yang K ini depreciation expense pada building ini untuk amortisasi buildingnya lagi di tahun 2020. Cara perhitungannya juga sama, 25.000 dibagi 10 atau bisa juga pakai 22.500 dibagi 9 kayak gitu. Oke. Nah, jurnalnya udah habis. Di sana kita masuk ke kertas kerjanya. Di sini. Oke. Kita masuk ke kertas kerjanya. Di sini aku bakal bahas yang kosong-kosong aja. Di sini gain on sell of land-nya, karena ini terjadi di karena transaksi awalnya terjadi di tahun 2020, maka gain on sell of land-nya harus dicantumkan di sini. Untuk gain on sell of equipment sama gain on CRB ini itu nggak dicantumkan karena transaksi pembeliannya ada di tahun 2019. Kayak gitu. Ini perhitungannya udah ada tadi ya, 98.000 dikurang 75.000. Kemudian untuk interest income, ini gain on sale of land-nya karena dia downstream, berarti gain-nya akan dimiliki si P. Kemudian ada interest income. Interest income di sini ambil dari tabel amortisasi ya. Ambil dari tabel amortisasi 2.246 ditambah 2.261. Tuh interest income. Interest income ini yang dapat adalah F, makanya ditaruh di kolom S. Kemudian ini ada income from S. Income from S ini tinggal dimasukin aja yang dari perhitungan nomor 3 tadi, 68.099. Jangan lupa yang income from S-nya, income from S tahun 2020. Kalau kalian lihat di Sobas, ini itu akunnya dividen S, kemudian nilainya nih 80.000 ya. Karena di Sobas pakainya metode, di sini aku pakai metode ekuitas. Kemudian ini interest expense. Interest expense ini itu dari 200.000 dikaliin sama 5%, habis itu dikaliin sama 2. Kayak gitu. Itu adalah total interest expense yang dibebankan ke induknya. Oke. Untuk net income-nya hitung dari atas sampai sini. Dari sales sampai depreciation expense itu. Jadi nanti kita dapat net income. Kemudian beginning RA. Beginning RA ini kalau yang S ini tadi kan udah kita bahas ya. Dari awalnya 125.000 terus ditambah sama
120, terus ditambah sama 80, habis itu dikurangi sama 50.000. Nah, untuk beginning RE yang si P itu kita carinya juga sama. Ada saldo laba P di awal tahun 2019 yaitu 200.000, habis itu ditambah 120.000 dari income P-nya tahun 2019, habis itu dikurangi sama 60.000. Terus di sini ada tambahannya yaitu income from S di tahun 2019 kayak gitu. Jadi totalnya adalah 326.068. Oke. Nah, habis itu kita bisa cari ending RE-nya, dapat dari net income ditambah beginning RE, kemudian dikurangi sama dividen. Oke, lanjut. Cash. Di sini cash-nya itu dapat dari total aset dikurangi nilai-nilai aset yang udah diketahui ya. Ini juga sama. Interest receivable dapat dari dapat dari apa namanya? Dapat dari tabel amortisasi 2000. Terus ini investment in S-nya. Nah, tadi perhitungan investment in S ini akan berguna di sini untuk masukin nilainya. 694.167. Terus ini investment in bond, itu kita bisa lihat dari tabel amortisasi. Di sini 37939 pakai saldo akhir tahun 2020. Gitu. Oke. Kemudian interest payable-nya ini itu tinggal 200.000 dikali sama 5%. Real payable-nya tetap 200.000. Return earning ini diambil dari return earning ending-nya ya. Nah, dari sana kita bisa dapat total liabilities sama ekuitas. Nah, ini karena harus balance ya, nilai total aset sama nilai total asetnya akan disamakan sama total liabilities dan ekuitas. Nah, dari situ karena kita udah tahu total asetnya berapa, baru kita ketemu nih kasnya berapa. Dari nilai total aset dikurangi dengan nilai aset-aset yang telah diketahui. Nah, untuk eliminasinya, ini tinggal dimasukin aja nih jurnal-jurnal yang ada di sini, tinggal dimasukin semuanya. Terus hasil akhirnya dimasukin ke consolidated. Ini. Oke, di sana kita dapat consolidated net income-nya 171.099, ending RE-nya 347.167, total asetnya 2.033.943, dan kayak gitu. Oke. Ini udah sama kayak yang di sobat ya, nggak ada perbedaan untuk nilai akhir dari total aset sama total liabilities and equity. Nah, kayak gitu. Nah, sekian udah selesai nih soal nomor 4. Oke, terima kasih banyak udah dengerin sampai akhir. Mohon maaf kalau aku jelasinnya masih belepotan, masih banyak salahnya. Semangat ya teman-teman buat UAS-nya, tetap dijaga kesehatannya dan jangan lupa berdoa. Terima kasih.